Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang masih setia pada channel kami. Pemirsa Deteksi TV sekalian, selisih paham ataupun selang sengketa pendapat sepertinya masih berlanjut. Kita ketahui bersama bahwasanya permasalahan PAW pengganti antar waktu yang dilaksanakan oleh desa-desa Tanjung Kemala, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu memasuki babak panas. Mengapa saya katakan babak panas? Dikarenakan salah seorang calon yang gugur yaitu Sahril, yang kita tahu bersama masih belum puas dengan keputusan-keputusan. Akhirnya kita ulas lagi beberapa waktu yang lalu saat dengar pendapat di DPRD Kabupaten Oku, masih juga tidak ditemukan kata sepakat. Akhirnya dikembalikan kepada desa. Saat itu digelarlah rapat desa melalui BPD, namun pada akhirnya masih tetap tidak menerima hasil keputusan tersebut. Walaupun beberapa pendapat, masukan-masukan, teruskan lanjutkan, panitia teruskan dan lanjutkan. Namun ada satu sosok tokoh dalam arti kata orang tua yang berpendapat bahwasanya selesaikan dulu sengketa permasalahan. Ini adalah kata bijak. Pemirsa Deteksi TV sekalian, akhirnya bergulir dan sampai saat ini permasalahan ini masih tetap membara. Sehingga kita khawatirkan permasalahan waktu, sehingga dikarenakan waktu pemilihan tinggal beberapa hari lagi, yaitu pada tanggal 8 Oktober. Digelar pemilihan. Nah, apakah mampu, apakah bisa panitia menyelesaikan permasalahan ini? Bisa sekalian, akhirnya semakin kencang pihak Sahril ini menggugat. Apa yang digugatnya? Sekarang sudah bukan berbicara masalah bisa calon ataupun tidak, yaitu Perbup yang digugat oleh pihak Sahril ini. Bisa sekalian, kita coba nanti bincang-bincang sama yang bersangkutan, sehingga apa yang menjadi permasalahan ini bisa terang benderang. Bisa Deteksi TV sekalian, ikuti kami bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Kita bincang-bincang secara eksklusif bersama Sahril, yaitu calon PAW Kepala Desa Tanjung Kemala yang gagal, yang menggugat sampai kemana-mana. Ikuti kami selanjutnya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, saat ini saya sudah berada di rumah kediaman Sahril. Kita coba kupas, kita bincang-bincang. Apa sih yang membuat pemuda satu ini kekeh dengan pendiriannya? Selamat pagi Pak Sahril. Ya. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Minggu ceria. Wahyu minggu Iya, ceria. Minggu ceria ya. Ya. Itu alhamdulillah. Kita kontak-kontak tadi, ya. Akhirnya bertemu juga. Ya. Kita langsung ke poin-poin aja Pak ya, nggak usah follow lagi sebut. Pak Sahril, kemarin itu kan sudah dilakukan rapat. Ya benar. Di desa, di kantor desa, desa Tanjung Kemala. Kita ketahui bersama bahwasanya ya hasilnya seperti itu. Ya. Dalam arti kata Pak Sahril masih kekeh ya pada pendiriannya. Betul sekali. Ini apa sih yang tertanam di hati ini masalah ini? Sehingga kalau kata anak muda ngotot gitu. Silakan Pak Sahril. Terima kasih Bang Wahyu dari selalu setia di media Deteksi TV ini selalu update terus. Ya. Semoga jajaran Deteksi TV ini selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin, amin, amin. Ya. Jadi begini Bang Wahyu, sebenarnya sih kekeh itu dalam arti kategorikan karena kita secara aturan dan prosedur, karena kita itu setiap apa yang kita ambil itu ada Perda di nomor 10 tahun 2015 dan Perbup nomor 12 tahun 2018. Barang tentu di situ aku kekehnya kenapa? Yang pertama, kita merasa benar. Mungkin merasa kita ini kalau menurut saya itu sebenarnya
di lampiran 3 itu sudah jelas dari 1 sampai 15 itu untuk persyaratan itu sudah jelas bahwa di lampiran 3 itu di nomor 15 yang menyatakan di situ tertuang bahwanya melampirkan SK dari pemerintahan pengalaman kerja berarti kan. Sebenarnya ada, kalau kita mau jabarkan, tapi terkadang itu sampai saat ini belum terjawab. Belum terjawab. Apakah prediksi saya ini salah atau prediksi dari pihak panitia, PMD, Kabak Hukum, Kabupaten atau yang salah? Saya sekedar ingin menunggu jawaban. Jawaban itu berhadapan. Di situ ada PMD, di situ ada kecamatan, di situ ada Kabak Hukum, mungkin di situ hadir juga Bapak Bupati kita. Saya akan menerangkan dari mana saya itu bisa ada gugatan. Karena kalau saya itu menggugat, berarti ada beberapa poin yang tidak masuk dalam arti kata prediksi saya, tidak masuk akal mungkin ya. Karena kenapa? Di penjaringan itu sudah jelas dari 1 sampai 15, di nomor 15 itu melampirkan SK dari pemerintah, ya kan? Nah, kemudian kalau kita lihat dari kelima ini, bukan saya yang ya, tapi ada yang lain. Karena saya di sini pengalaman kerja saya itu sudah 7 tahun, kurang lebih 6 tahun lah mungkin di BPD Desa Mengabdi. Kemudian ijazah saya SMA. Umur saya ini Bang 43, Pak. 43. Jadi harapan saya ke depan ini kan panitia baik itu dari PMD, pihak kabupaten dapat merevisi ulang apa yang saya sanggah. Saya gini, kalau memang bisa terjawab dengan aturan dan prosedur undang-undang itu, perbuk itu, mungkin saya legowo. Tidak akan pernah melakukan hal-hal yang lain. Mudah kok, mudah, sangat mudah dengan saya. Panggil dari menaungi PMD, panggil dari kecamatan, panggil dari Kabak Hukum, ya kan? Panggil dari yang membidangi di kabupaten, ataupun Bapak Bupati kita. Kita akan bincangkan sanggahan saya, akan saya tampilkan di hadapan mereka. Dikarenakan ini kan Perbup yang dipermasalahkan. Akhirnya Bung Syaril ingin kepastian. Iya, ingin kepastian. Kalau memang versi saya ini salah, saya akan buat di sini, ya kan, di hadapan mungkin di kamera deteksi TV ini. Saya akan mengakui kesalahan. Iya, secara gentle ya. Secara gentleman saya. Apabila versi saya itu salah. Kemudian merujuk di pasal 6. Ya kan, ricu itu dikarenakan jika ada. Makanya kita bingung secara tafsir, multi tafsir. Jika ada itu luas pemaknaan, ya kan? Kemudian merujuk kita di pasal 33 itu jelas juga bahwa menyeleksi itu lebih dari 3 orang diseleksi dengan pengalaman kerja di bidang pemerintahan desa. 2 kategori di lampiran 3 dan pasal 33 itu sudah jelas, ya kan? Nah, apakah ini teknisnya salah? Dari mana? Apakah dari panitia atau dari PMD atau dari saya? Nah, saya tidak akan membenarkan diri saya. Tetapi perlu kita klarifikasi lagi, ya kan, perbuk ini, ya kan? Jangan sampai teknis ini yang dilakukan, ya kan, terhadap penjaringan panitia itu menyalahi aturan, ya kan? Karena kalau menurut versi saya, ya kan, kita yang membentuk panitia itu adalah Badan Permusyawaratan Desa. Kemudian panitia itu membuka penjaringan yang ingin mencalonkan PAW PJ kepala desa. Di situ, ya kan, ada persyaratan, seperti 1, tidak terlibat dari hukum. Nah, kemudian SKCK. Kemudian di situ ada surat keterangan dari Capil. Sudah itu dari RT,
banyak ijazah dan lain sebagainya. Tetapi di 15, ya kan, di situ di lampiran 3, ya kan, di situ dilampirkan SK pemerintah. Coba dibaca ulang lagi. Kalau lampiran 3 itu tidak berlaku, kenapa harus diadakan? Gampangnya ngomong. Jadi begini. Ini kan sudah jelas. Apabila lebih dari 3 ya, panitia seleksi menambah seleksi tambahan dengan kriteria kriteria 3 tadi kan. Itu usia, pengalaman kerja. Yang pertama pengalaman kerja dulu. Nah, pengalaman kerja itu diutamakan. A, B, C atau 1 2 3. Di A itu harus kriteria itu harus dari pengalaman bidang pekerjaan di bidang pemerintahan. Itu jelas. Tambahan ya, itu tambahan. Baru keduanya pendidikan dan usia. Di sini harus jeli. Memang delik hukum itu kadang-kadang yang mengacu di situ berbeda. Multi tafsir tadi. Nah, tetapi kita harus juga jeli, ya kan? Di saat kita itu seperti itu, ya kan? Nah, kenapa jika ada, jangan kita ibaratnya jika ada kopi, jika ada nasi, jika ada itu ibaratnya menduga-duga. Tetapi, ya kan, jika ada itu harus dipenuhi dan multi tafsir kita sesuaikan dengan kalimat dan pasal. Nah, seperti di pendaftaran itu sudah jelas di 15 itu ada SK dari pemerintah. Berarti kita itu harus mengacu di mana? Kita kemudian dibuka di pasal 33 sudah menerangkan, ya kan? Apabila lebih dari 3 balon ini maka akan diseleksi dengan kriteria. 1, punya pengalaman bekerja di bidang pemerintahan desa. 2, baru pendidikan. 3, baru usia. Jadi ini begini. Seumpama, saya jelaskan dikit ya. Di sini ada 5 orang yang mencalonkan diri. Mungkin ada mantan kepala desa, mungkin ada BPD, mungkin ada sekdes, mungkin ada kadus, mungkin ada taur. Katakanlah kelima ini adalah pemerintah mempunyai pengalaman semua di bidang pemerintahan. Kita bingung bagaimana harus membuang kelima ini. Nah, disitulah kembali di pasal 33 tadi, di huruf A tadi, bahwa kita itu akan menyeleksi dengan pendidikan. Seperti saya ini SLTA, berarti nilainya 20. Ini sarjana, bisa 60. Nah, disitulah 20 dengan 60 sudah gugur. Nah, seperti itu. Jadi makanya di situ kita itu multi tafsir itu boleh, tetapi dengan akal yang sehat. Karena kita ini secara logika berpikir itu ya harus cerdas. Nah, begitu kan. Jadi saya harap kepada panitia penyelenggara, PMD, kecamatan, bahkan dari panitia kabupaten, ya kan, mungkin sekaligus dari kabak hukumnya agar merevisi ulang Perbub ini dan Perda itu. Yang jelas Perbub itu, karena Perbub itu sangat-sangat di situ racuh menurut saya. Nah, karena mengapa? Kalau setiap orang ini Bang, kalau dia paham tentang jika ada tadi, nah di situ. Jadi permasalahan panitia kami dapat dari PMD katanya, karena PMD jika ada. Betul. Nah, dikarenakan kalau panitia itu dalam arti kata ini bendelan satu benar persyaratan yang harus jalankan, jalankan. Makanya panitia jadi panitia berdasarkan daripada PMD. Panitia tidak salah di sini. Yang jelas di atas panitia itu, makanya di sini tadi kan ada lagi tingkatan. Makanya di sini kami berharap sekali, ya kan, jangan sampai hal ini booming. Karena kalau memang saya ini enak lah Bang. Kalau memang dihadirkan di situ ngobrol santai, kita akan secara dingin menafsirkan, ya kan, Perbub itu. Apakah saya salah atau mereka yang salah? Kalau saya yang salah, ya kan, tolong dijelaskan. Tolong dijelaskan. Karena saya ini boleh dikatakan ya mungkin sebatas ini pemahaman orang buta kan, hukum kan. Jadi saya akan belajar. Maksud saya itu yang penting jawaban itu yang benar-benar masuk akal, kriterianya jangan ibaratnya
menduga-duga. Menduga-duga. Nah, itu Bang. Ya, baik pemirsa sekalian, mulai memasuki ini, tapi kita lihat sejenak, kita akan lebih lanjut lagi dikarenakan permasalahan sepertinya semakin komit. Bersama kami, bersama Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita lanjutkan bincang-bincang minggu yang asik ini. Ya, Om Syahril, ya, siap. kembali lagi kita fokus permasalahan. Siap. Ya kan? Jadi ini kan sudah jelas nih Ya, perbub ini, ya. sehingga menjadi Om Syahril ini kekeh. Betul. Nah itu kemarin itu kan sudah ada pertemuan Ya, dari Komisi 1 saat itu diserahkan ke desa. benar. Nah ini melihat pertemuan ini seperti apa ini? Kalau menurut saya menyikapi untuk di Komisi 1, terima kasih kepada Ketua Komisi 1 beserta anggotanya bahwasanya telah menerima kami dari dalam audiensi itu sangat baik, ya kan? RPD rapat dengan pendapat. Ya, rapat dengan pendapat itu kan. Abi sayang, di akhir itu karena kita ini yakin, karena kita tidak mendesak harus mengadakan permintaan keputusan karena di Komisi 1 itu adalah penengah. Nah, bukan pemutus. Oke. Ya. Kemudian kemarin lanjut lagi rapat di kantor desa. Ya, dikarenakan disarankan seperti itu. Kita Setelah di Komisi 1 disarankan rapat di desa. ya betul. Rapat apa itu? Itu tadi jadi terus bergulir rapat di kantor desa Tanjung Kumala yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Kumala, bahwasanya mereka itu ingin mengambil keputusan agar kiranya berlanjut oleh panitia dan BPD. Ada beberapa masyarakat yang menginginkan tetap lanjut. Tetap lanjut. Ada perwakilan masyarakat, ada perwakilan dari calon, tetap lanjut. Tetapi ada satu tokoh agama yang namanya Pak Isnen, alhamdulillah mereka mensupport. Mudah-mudahan beliau sehat, selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah baik kepada sesepuh ini, selalu memberikan yang terbaik doa terhadap beliau. Karena beliau yang berani tegas di situ bahwa menginginkan agar kiranya menyelesaikan dulu sengketa antara jelas itu dengan kita. Karena begini, menurut saya hasil musyawarah kemarin saya belum bisa menyetujui. Masih tetap tidak setuju. Karena kenapa? Saya gini, ya, Kak Wahyu. Apabila saya berpijak luar dari koridor aturan, saya tidak akan laksanakan. Ya. Karena apa yang diatur itu tidak sembarangan. Kita harus punya etika politik. Ya. Di situ kita harus menghormati apa yang telah tercantum di Perbub. Ya. Karena mengapa? Seperti kemarin, ya kan? Mungkin tidak selesai musyawarah itu tidak ada titik temu. Maka di situ ada pasal di 69, Pak. Ya kan? Apabila perselisihan di desa tidak selesai, maka akan diambil alih oleh kabupaten, yaitu bupati. Nah, mungkin pemilihan kabupaten yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut, tapi bukan memutuskan. Bukan memutuskan. Ya, karena di atas kita masih ada lagi. Nah, ini kan tetap lanjut katanya. Iya, versi itulah tadi, Pak. Iya. Kadang-kadang itu kita ini sama-sama awam. Kalau saya awam ya, mungkin versi mereka pengen lanjutkan. Karena mungkin ada dasar. Tapi ini kan masih ada masalah. Iya, itu. Anda kan masih menggugat. Betul. Berarti nggak bisa lanjut dong. Ya kalau seharusnya seperti itu, ada penundaan. Iya, memang dalam arti kata di sisi lain tokoh masyarakat masuk juga perwakilan dari calon-calon. Kemarin itu sudah jelas bahwasanya meminta panitia tetap lanjut. Tapi kalau panitia melanjutkan ini sementara waktu dengan Pak Syahril dengan Om Syahril ini belum selesai, tidak bisa lanjut dong.
Ya, seharusnya seperti itu, Bung Wahyu. Tapi terkadang kita ini kan tidak mengerti suasana. Makanya marilah kita belajar, terus belajar, menggali potensi diri sendiri. Bagaimana menyikapi hal-hal ini untuk ke depan. Terkadang kita ini masih menginginkan keinginan kita sendiri. Ya, jadi terkadang itu kita nggak memikirkan untuk ke depannya seperti apa. Jadi kita cobalah untuk ke depan ini sama-sama belajar bijak dalam menyikapi hal seperti ini. Kami juga berharap kepada pemerintah, khususnya di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang membimbing hal ini, agar kiranya marilah sama-sama kita revisi ulang Perbup nomor 12 tahun 2018. Saya sekali lagi saya tekankan, Bung Wahyu, apabila saya di sini dinyatakan salah, ya kan, dengan 10 jari saya akan mohon maaf. Saya akan mengakui, tapi harus ada jawaban yang tepat. Nah, jadi gini. Dalam arti kata muncul permasalahan ini dikarenakan aturan. Aturan ini panitia nyambut, bahasa kita tuh gampangnya dari PMD. PMD ini adalah Perbup. Nah, ini endingnya kemana ini? Berarti bukan kita menuding ya, mohon maaf, dikarenakan belum final ini. Kisruhnya ini kan berarti kan seakan-akan diciptakan oleh pemerintah sendiri. Nah, ini dari kacamata muda, Om Sahril seperti apa ini? Bukan bukan kita memojokkan pemerintah, kan dikarenakan di sini kan sudah jelas nih, coba. Di sini kan sudah jelas dibolak-balik. Dibolak-balik. Dalam arti kata ini kan perda, apa tuh Perbup. Perbup ini kan pakar-pakar hukum yang ahli yang buat. Itu. Nah, sementara waktu Om Sahril yang merasa awam, boleh dikatakan merasa tidak mengerti, jadi masalah ini. Seharusnya kan tidak jadi masalah. Nah, ini coba. Makanya Bung Wahyu, saya lebih dulu bahwa ini ada nama saya, Sahril BPD. Ya, BPD. Ya kan, saya sudah ada. Oh, dari dulu sudah dipelajari. Ya, saya sudah pelajari. Karena kenapa begitu? Karena Badan Permusyawaratan Desa ini harus memahami apa itu tugas dan tupoksinya BPD. Ya, salah satunya kalau awamnya menggali dan menampung aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan desa, ya kan? Sehingga kita harus tahu kan itu. Tapi makanya kita tidak boleh sesuatu itu kita utarakan, tapi kita tidak mengerti. Seperti yang sekarang ini termasuk untuk di desa permasalahan ini sangat-sangat apa ya? Boleh dikatakan baru ini yang bergejolak. Ya, nah, maksud saya gini. Dalam hal ini yang digugat ini siapa nih? Saya mau tahu dulu dari isi hati. Nah, kalau saya begini, yang salahkah panitia, salahkah PMD, atau ini yang salah? Nah, itu. Jadi gini, yang kita gugat ini Perbup, Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2018. Ya, sehubungan panitia tidak meloloskan Pak Sahril, akhirnya Pak Sahril menggugat Perbup ini. Ya, menggugat Perbup ini. Apakah Perbup ini dibikin oleh yang ahli hukum atau yang membuat Perbup ini bisa dikategorikan orang yang tidak mengerti hukum? Mungkin ini hanya cuma salah tafsir Pak Sahril saja. Nah, itu makanya saya bingung. Pak Sahril tuh versinya seperti ini, tapi kadang rasio otak saya juga, ya mohon maaf, membenarkan juga kalau persyaratan itu ya nama syarat kan. Lah iyalah. Gampang baik kita berpikir. Kalau mau buat KTP itu ada syaratnya ini. Kalau nggak bawa foto kan nggak bisa. Iya, itu kan jelas. Makanya saya kemarin begitu di desa saya jelaskan dulu kan. Seharusnya kemarin itu rapat desa itu sebenarnya pertama sekali itu memberi karena itu masih ada sanggahan. Kita dengarkan dulu sanggahan daripada apa? Penyanggah. Nah, itu yang bagus. Penyanggah itu apa? Memang kemarin itu mohon maaf, tidak ada moderator. Jadi di DPD punya kekuasaan, tak bisa diganggu-ganggu. Kalau bilang stop, itu tidak bisa. Itu monopoli. Tidak boleh. Nyatanya di stop kan nggak stop juga. Karena begini. Silakan. Kita boleh tegas sambil bercanda ya. Kita boleh tegas, boleh kita kan, tetapi kita tidak boleh ketegasan itu
keluar dari koridor aturan. Karena mengapa? Di saat rapat desa itu tidak selesai, maka di situ ada pasal yang mengatakan maka akan dilempar oleh kabupaten, diambil alih. Kemudian di situ, berarti ini sudah karena kabupaten. ya kalau ya mungkin bupati yang akan ambil alih. Maka di situ ahli hukum semua akan turun, kan, membedah pasal ini, pasal per ya, pasal. pasal per pasal, ya kan? Tapi secara nyata, ya kan, saya curiga, kok bisa langsung adanya ini, ya seperti ini kan? Ini di Perbup ada nggak ini? Nah, ini sebenarnya ada di tetapi nilai seperti ini, jadi ada nilai ini setelah calon itu 5 orang rata-rata masuk dulu setelah verifikasi. Nah, betul sekali. Setelah diverifikasi, ternyata masuk semua. Lalu ada nilai ini. Ya, betul. Nah, itu kan versi Om Sahil, versi PMD kan beda. Karena makanya itu. Iya, dikarenakan bilang PMD walaupun tidak ada dikasihnya nilai 10. Ya, makanya di situ tadi. Kalau Sakan sudah jelas harus ada rekomend apa tuh? Yang jelas pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Sekarang kayak ini. Saya pengalaman kerja BPD kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Kemudian saya ijazah SLTA. Ya, SLTA. Kemudian saya usia 43 tahun. Saya mau garis bawahi, kalau kita ambil di sini di lampiran 3 dengan pasal 33 itu jelas nomor 15, ya kan, bahwa di situ, sebentar. Apa namanya? Ini kan sudah betul-betul jelas, bolak-balik dibaca, dikupas bahwasanya itu kan syarat. 3 itu syarat tambahan. Seleksi tambahan. Itu kan sudah seleksi tambahan, berarti persyaratan. Nah itu. Nah, dalam arti kata berarti yang 2 ini kan kalau tidak memenuhi persyaratan. Kalau sebenarnya begitu kita lihat di lampiran 3 itu di dalam syaratan, kita melampirkan fotokopi keputusan pejabat berwenang terkait pengalaman di lembaga pemerintah. Berarti fotokopi, ya kan? Ya, menjelaskan bahwa si A itu memang pernah. Lah, di sini kan tidak ada pemerintah. Jika ada, tidak ada di sini. Nah, makanya di sini masuk syarat atau tidak masuk syarat? Ya, ada MST, Berarti saya ini tamatan SLTA. Padahal di dalam di sini mengatur ya kan syarat ijazah itu SLTP. Berarti saya SLTA masuk dong. Pengalaman kerja saya di bidang pemerintahan desa itu BPD selama kurang lebih 6 bulan. Masuk. Usia saya 43 bang. Kalau mau istri 3 masih bisa nih bang. Kan gitu kan. Jadi saya dalam kategorikan ini. Jadi ini murni ya, dalam arti kata bolehlah kalau kita bicara menggugat Perbup. Iya, kita menggugat Perbup. Dalam ini pemerintah dong. Iya betul. Nah jadi kita harapkan pihak-pihak yang lain. Yang jelas mereka itu paham nanti apa tujuan kita itu. Kita tidak ada menjatuhkan sesuatu. Bukan oleh ngotot mau jadi kades. Enggak. Sekarang ini kan lagi booming. Semuanya mau jadi kades. Enak jadi kades ini. Makanya jangan salah ya. Menilai seorang yang punya kriteria pemimpin itu, ya kan kita harus berpikir cerdas. Terkadang memang orang itu bilang jangan pengen jadi kepala desa, pengen ini tidak. Tetapi sini nanti dulu kita memikirkan kepala desa. Yang penting kita benari dulu aturan ini. Benar atau salahkah saya? Kalau saya dinyatakan di sini benar, berarti teknis untuk ke depan. Teknis daripada panitia itu salah. Teknis itu, yang namanya bekerja salah. Tetapi di dalam menjalankan teknis yang salah ini, ya kan, itu adalah merugikan seseorang. Betul. Karena panitia itu atas petunjuk. Oke, sebentar. Saya ke belakang. Nggak hadirnya waktu itu kenapa sih? Nah, itu tadi saya kupas awal. Saya tidak akan hadir karena waktu seleksi segala macam nggak hadir. Tidak pertama. Harusnya hadir dong. Ya sebenarnya saya mau hadir. Kenapa tidak hadir? Karena sudah tahu saya. Karena saya punya buku ini tadi kan. Ya, panduan itu. Jadi kalau saya itu sistem penilaian mereka seperti itu,
saya jelas-jelas Tidak akan lolos. tidak akan lolos. Makanya tidak hadir. Tidak hadir. Karena saya tahu mereka mungkin bingung kenapa, dari mana dia tahu. Saya ada di sini sudah ada aturan yang mengatur, ya kan, di pasal 33 itu, Ya. ya kan. Apabila ini untuk penyeleksian pendidikan 40 segala macam, mereka ambil dari sini, Ya. ya kan. Nah, Oke, pemirsa sekalian, akhirnya saudara Syahril ini sampai detik ini masih kekeh masih kekeh memperjuangkan. memperjuangkan. Dikarenakan perjuangan sampai titik darah terakhir. Pemirsa sekalian, ikuti bincang-bincang kita lebih panas lagi. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjut kembali bahwasanya Bung Syahril ataupun Om Syahril ataupun sosok muda boleh dikatakan energik ini, mengapa? Kalau saya pribadi daripada pusing udah deh nyerah saja lah, gitu, daripada ya macam-macam itu. Tapi ini sepertinya memang memudah tangguh, memperjuangkan harga diri, memperjuangkan nasib pribadi, kan begitu? Ya, betul. Jadi yang jelas ini yang digugat ini pemerintah dong. Ya, yang jelas kita berdasarkan aturan di Perpu, kita minta luruskan, kita minta jawaban dari Ya. pemerintah. Apa sebenarnya jawaban? Kalau pada akhirnya nanti pemerintah kan banyak jurus. Tapi saya rasa nggak mungkin, Nggak mungkin. Ini kan sudah jelas. karena ini sudah jelas. Ini kan versi Bung Syahril. Tapi sudah- Sampai kemana sih pengalaman Bung Syahril ini? Sementara pihak pemerintah itu orang hukum, orang-orang hebat. Tapi kemarin saya lihat perdebatan waktu di DPR, Kabak Hukum juga agak keteteran loh, kacamata saya ya. Itu mengapa nggak ngotot? Harusnya sudah selesai. Ya. PMD dan Kabak Hukum kan sudah bisa ya, meyakinkan. makanya begini. Nah, mengapa mereka tidak bisa meyakinkan? Karena begini. Nah, itu kadang tuh pemirsa sekalian. Kadang jadi sesaat itu kadang kita merasakan cuy. Seharusnya Kabak Hukum sudah lebih meyakinkan bahwa Pak Syahril ini versi dia itu tidak benar gitu. Tapi ini mengapa? Mengapa dan mengapa? Silakan lanjutkan. Memang kemarin itu ada perdebatan sedikit, ya, agak Ya. hangat lah di Komisi 1. Karena mengapa? Saya sesuai dengan aturan yang saya bicarakan di sini kan, makanya Kabak Hukum juga mungkin Kabak Agak Hukum, masuk. Kabak Hukum ini sebenarnya sudah memberikan arahan ke PMD. Mungkin teknis di Ya. dalam Penyampaian, ya? penyampaian itu salah. Berarti Dari mana harus dimulai? ya berarti Gitu. pihak PMD dong. Ya mungkin bisa di situ. Nanti kan Kalau pihak PMD itu kokoh masalahnya begini iya, versinya. Iya, benar. Dan juga pihak PMD pun sampai kemana setelah saya konfirmasi, saya kontak-kontak dan juga sempat saya wawancara langsung, itu versinya. Sekarang gini, Ya. Bung Wahyu. Kita berharap kepada pemerintah yang menaungi ini jangan terlalu ibarat Ego ya. Karena mengapa OKU ini kita ingin karena saya tahu persis. Ya, Judulnya saja sayangi OKU. sayangnya aku. Dalam arti sayangi OKU. Jangan usah melebar dong Jangan kemana-mana. melebar kemana-mana. Apalagi mau bicara pribadi. Lah ya, apalagi secara pribadi kemudian Ya, ya. yang saya harapkan dan saya tegaskan kembali kepada pemerintahan di sini, Ya. saya tahu persis bahwa perjuangan untuk sayangi OKU ini bukannya mudah, Bukan gampang. bukan gampang. Tetapi kok kalau seperti ini sudah booming di mana-mana dengan hal sekecil ini saja yang di bawah tidak bisa menyelesaikan, kan? Gimana mau saya? Nah, Gitu. tersinggunglah sama yang Iya, punya jabatan yang di atas. Di atas. Nah, jadi kami harapkan segera luruskan ini karena kita sayangkan sekali kalau tidak ada jawaban yang jelas di sini, maka karena banyak teman-teman ini kan dari aktivis dari segala macam Ya. datang ke rumah ini. Kak saya bantu gak? Kak saya bantu gak? Tenang aja saya bantu gak? Nah, Ya kan? ini poin yang mau saya tanya. Pemirsa sekalian, untuk sementara waktu kita kasih kesempatan untuk iklan yang mau lewat ini. Baik, pemirsa sekalian, kita lanjut kembali. Dikarenakan sejak bergulirnya permasalahan ini semakin hari semakin seksi. Semakin banyak pihak-pihak yang simpatik, boleh dikatakan simpatik ataupun seperti apa. Bung Syahril, saya tanya. Di media sosial, di mana-mana,
sudah ada, bahkan mungkin saya belum sempat ngecek di pihak kepolisian bahwasanya ada 3 hari mau unjuk rasa ini dari aliansi masyarakat. Ini seperti apa ini? Apakah ada kontak ataupun Bung Syaril ini mengkondisikan atau seperti apa? Saya mau tahu real ya. Oke. Ya, sehingga masalah ini tidak melebar kemana-mana. Silakan. Oke, terima kasih Bung Wahyu dari Detik TV. Saya perjelas sekali lagi bahwasanya saya ini dulunya juga di media, dari media juga, dari jejak kasus dan reportase. Ya. Kemudian saya sekaligus di sini pimpinan ketua DPW BPPI Sumsel. Apa itu BPPI? Barisan Patriot Peduli Indonesia. Oh ya. Jadi berarti dalam hal ini banyak dong mendapat simpati kan gitu. Kalau awak media sudah terlihat, karena kan Anda ini kan sampai saat ini masih di media. Sampai saat ini kita karena kita sibuk di pemerintahan, kita takutnya ada sana sini, jadi kita lepaskan. Oh, dilepaskan. Di media, makanya kita tetap berdiri di lembaga swadaya masyarakat. Ya. Jadi, oke, silakan. Gimana ini menanggapi masalahnya? Saya juga sempat kontak-kontak sama teman-teman yang mau unjuk rasa segala macam. Apalagi kita ini kan ada yang memang masalah ini begini, masalah ini begini. Nah, ini seperti apa ini? Jadi gini, aktivis di Batu Raja ini semuanya peduli. Aktivis di Batu Raja ini tidak semua harus butuh ini, tidak. Tapi di saat mereka itu melihat ada kejanggalan, mereka itu akan datang. Karena itulah tugas mereka. Mereka akan membela kebenaran, ya kan, dan menumpas kebatilan. Dalam arti kata seperti rekan-rekan kami yang akan aksi. Boleh dong disebutkan? Seperti Tony, kan, dan lain sebagainya. Mereka itu peduli, Bang. Peduli sama kita karena mengapa? Mereka tahu setelah kita jelaskan aturan-aturan ini, apakah saya yang salah atau akhirnya mereka membedah, waduh, katanya ini ada kebenaran. Ada kebenaran. Akhirnya peduli. Jadi mereka tahu kalau kita ini bukan orang kaya, bukan orang banyak harta. Cukup makan sehari-hari juga. Jadi ya kepedulian aktivis kita di OKU ini, terima kasih sekali yang sudah mensupport dari awal sampai akhir, rekan-rekan media yang juga sudah mensupport, dan rekan-rekan yang lainnya yang termasuk di wilayah Desa Tanjung Kemala yang telah memberikan ide, saran, gagasan, usul sehingga sampai ke titik ini. Jadi saya banyak mengucapkan terima kasih. Yang jelas mereka itu bergerak tanpa instruksi dari saya. Karena itu keinginan. Jadi begini, dalam arti kata ini kan permasalahan Desa Tanjung Kemala. Itu apakah tidak nanti ada semacam kalimat ditunggangi oleh orang lain? Lah itu saya bilang tadi, kita kepedulian. Kita harus berpikir gitu. Sama seperti saya di lembaga swadaya masyarakat, Barisan Patriot Peduli Indonesia, ya kan? Resmi saya di Dewan Perwakilan Wilayah, terdaftar di Kesbangpol. Dalam arti kata, di saat saya menemukan kejanggalan itu dan tidak berpihak dari seseorang, barang tentu saya tidak akan butuh apa-apa, saya akan membantu. Peduli. Karena mengapa? Itulah tugas kami. Peduli terhadap masyarakat yang ada di OKU, kalau di OKU. Apalagi ini kebersamaan. Sesama lembaga. Untuk masyarakat lagi diperhatikan, apalagi sesama lembaga. Seperti itu. Kan begitu. Walaupun kasarnya ngomong disiapin minum ataupun tidak. Sehingga tidak simpang siur. Itu makanya saya tekankan sekali lagi kepada yang simpang siur begini-begini, bahwasanya saya ini adalah lembaga juga, dan berdiri ini sudah hampir lebih 10 tahun. Jadi gini, mereka peduli, mereka kan unjuk rasa. Nah, sikap Om Syaril itu seperti apa? Kalau sayangi OKU, ya nggak usah demo dong. Makanya di sini nanti kita akan lihat, kalau memang ibaratnya ada tidak lanjutnya yang positif dengan kita, kita akan berhentikan. Tetapi kalau belum ada
jawaban yang jelas, ya mungkin kita tidak bisa menghalangi mereka, karena mereka juga butuh jawaban. Ya, karena mereka gini, di saat saya mendapatkan jawaban, ini bukan saya lagi, karena yang mereka juga aktivis-aktivis itu nggak semuanya sekolah SMA loh bang, ada yang sarjana hukum, master hukum, waduh, bilang kan berarti sekedar peluang pekerjaan mereka saja yang belum tepat. Saya lihat seperti ini, kalau pendidikan mereka itu pada tinggi semua rupanya. Jadi mereka ini melihat permasalahan ini ada kebenaran kan begitu. Akhirnya mereka bahasanya turun. Nah, turun kan untuk peduli oku. Berbagai macam dari berbagai macam aktivis yang ikut. Kalau saya lihat itu apa, masyarakat oku katanya. Kalau masyarakat ini luas. Dalam arti kata yang dikhawatirkan itu terjadi benturan. Terjadi benturan bersama masyarakat warga desa Tanjung Kemala. Itu berarti ini kan peduli. Teman-teman aktivis peduli melihat permasalahan ini dikarenakan masalah ini ada semacam kebenaran. Akhirnya kita kembalikan kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Oku, untuk menyelesaikan masalah ini. Betul. Toh kalau selesai ya mungkin tidak mungkin teman-teman tidak akan melakukan itu, unjuk rasa. Dikarenakan sudah dijawab. Sudah dijawab. Dalam hal ini bupati dong. Iya. Itu. Mungkin ada jawaban, dan jawaban itu memang kita sama-sama menyetujui. Ibarat timbangan itu jangan berat sebelah. Jangan ada berat sebelah. Jadi sama rata. Jadi kalau ada pepatah mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oke, masih ada lagi mau disampaikan? Mungkin apa himbauan segala macam? Baiklah, terima kasih. Sekali lagi saya himbau kepada rekan-rekan kami, baik itu media, aktivis yang hausnya ada di Oku. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas support. Masa pendukung juga itu, yang masa pendukung. Sampai alhamdulillah sampai saat ini adem ayam. Iya bang, tapi benar bang, saya nggak pernah melibatkan mereka. Karena mengapa? Saya tidak akan memperkeruh di mana wilayah desa Tanjung Kemala. Saya akan berjuang sesuai dengan aturan, dan nanti masyarakat tahu. Waduh, kalau seandainya kita berhasil, berhasil, berarti di sini kelihatan, ya kan? Berarti memang benar apa yang kita perjuangkan itu benar adanya, ya kan? Nah, jadi terlihat dong, memperjuangkan pribadi dulu, setelah itu baru kita perjuangkan untuk masyarakat banyak. Betul. Nah, seperti itulah. Mungkin. Tapi kalau pada akhirnya nanti perjuangan ini gagal, tentu dong. Makanya saya bilang konsekuensi saya. Kalau memang perjuangan ini gagal, berarti saya yang salah. Ya resiko dong. Tetapi kalau seandainya kita benar di sini, nanti masyarakat akan membuka matanya. Oke, terima kasih. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja bincang-bincang kami sama sosok muda yang saat ini lagi berjuang mempertahankan harga diri tentang kebenaran. Kita tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin memperjelas bahwasanya jangan sampai kalaulah komunikasi terputus, kalaulah semua duga-menduga, tentu yang namanya duga-menduga itu antara iya dan tidak. Inilah jawaban real dari sosok calon PAW Kepala Desa Tanjung Kemala. Bisa sekalian, bersama kami, bersama Raden Maulid Wahyu dari Deteksi TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.